Saksikan Tupperware Syigan setiap Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Selamat malam pemirsa, baik yang ada di studio maupun ada yang di rumah. Selamat datang di segmennya Marcella dan juga Renaldi. Penontonnya gimana, Mas? Luar biasa. Penontonnya luar biasa. Hostnya mirip Bunga Rafflesia. Bunga bangke dong. Bunga bangke. Rafflesia. Not bangkai, Rafflesia. Iya, tapi kan bunga bangkai. Jangan diartikan, Rafflesia saja. Tapi itulah ya, namanya penonton kalau melihat hostnya itu tidak jaim, responnya juga sangat luar biasa, betul nggak? Betul. Jadi untuk anak-anak muda, adik-adik sekalian yang ada di studio ya, contoh rekan saya ini yang begitu luar biasa, dia tuh selalu melakukan extra mile atau lebih daripada yang diharapkan. Nggak jaim. Masih. Nggak jaim. Masih. Salaman sama siapa, Mas? Salaman sama makhluk gaib lah. Oh iya. Saudara-saudaramu juga. Karena udah pernah nonton filmnya Otomatis Romantis. Wow. Sama Wulan Guritno. 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 Mulut-mulut saya sendiri. Di situ dia nggak jaim. Cinlok. Sama Luna Maya. Itu namanya nggak jaim, dia apa adanya. Walaupun habis itu Luna Maya dan Wulan Guritno alerginya kumat, tapi ya mereka sangat menyenangi ya. Saya senang sama kerja sama orang-orang profesional. Oleh sebab itu pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya yang begitu luar biasa. Diminta lari, dia jungkir balik, diminta maksudnya extra mile, diminta menyanyi, dia berpuisi, diminta adegan ciuman, dia malah adegan yang lain. Wah, ini luar biasa sekali. Betul. Rekan saya luar biasa. Yang penting cocok sama harganya. Cocok sama harganya. Pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya. Siapa lagi kalau bukan? Wow. Nah begini, Mas Renaldi ini salah satu pengusaha, ya dia selain punya usaha properti, kontrakannya Mas ya, bener nggak? Oh macam-macam saya. Macam-macam, ada apa lagi Mas? Kayak siput juga. Kayak siput, beneran Mas? Iya. Kayak siput, keong, serius? Wow. Yang teman saya ini. Rekan saya ini merupakan salah satu, dia tuh masuk jajaran Forbes ya, salah satu orang terkaya di dunia. Forbes. Pertama David Beckham, kedua Lionel Messi, ketiga Ronaldo, keempat Tukul Arwana. Karena usahanya yang begitu apa ya, istilahnya menembus pasaran internasional, yaitu usaha odong-odongnya luar biasa. Ya. Hitungannya itu per napas. Begitu 1 second udah hitungannya bayaran itu. Wow. Nah, tapi yang saya ingin ajak Anda lihat pada saat ini adalah bengkel, tapi khusus odong-odong, Mas. Bengkel khusus odong-odong. Wah. Ya, kita mau lihat seperti apa bengkelnya. Yuk, mari Jo, sama-sama kita lihat. Banyak ya. Selamat malam pemirsa Bukan Empat Mata. Kembali lagi bersama saya Marcella Lumowa di liputan yang pastinya bombastis. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda ke tempat yang akan membawa kesenangan, keriaan, gairahan. Yuk. Bukan ke situ. Kalau ke situ itu 17 tahun ke atas. Ke sana. Model obat kuat. Selamat malam Pak. Ya, Kelihatannya kuat ya. Kuat ya Pak ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini saya akan bawa Anda ke bengkel odong-odong. Nah pemirsa, disinilah dimana tempat odong-odong dilahirkan dan dikreasikan, di bengkel odong-odong milik Pak Asep. Kita akan tanya-tanya sama Pak Asep dulu. Ada
ini kan Pak Asep khusus membuat bengkel odong-odong ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau usaha odong-odong yang seperti ini tuh mulai dikenal masyarakat itu tahun berapa sih sebenarnya Pak? Kalau yang udah dikenal banget sih kayaknya sekitar 2000 berapa ya? 2000 ya mungkin 2000-an kali. 2000-an lah ya mulai ya. Oke. Satu unitnya kira-kira harganya berapa? Ya mau dari 6 juta sampai 7 juta. Itu tergantung modelnya sih gitu ya. Kalau yang ini Pak, ini kan yang nanti didudukin anak-anak gitu ya. Kalau yang kayak begini berapa? Kalau yang ini sih kalau baru mungkin hampir 30-an Mbak. Terus motornya kan motornya juga hampir 20 gitu ya. Modalnya kenceng juga ya Pak ya. Ya, mungkin kendala yang jadi kendala itu doang modalnya emang. Nah kalau yang seperti ini berapa dijualnya Pak Asep? Jualnya mungkin 6 jutaan, sekitar 6 jutaan. 6 juta. 6 juta. Nah ini berapa lama bikin satu unit itu? Kalau odong-odong sih karena mungkin udah sering ya gitu ya. Mungkin sekitar 3 hari lah satu unitnya 3 hari kalau sendirian gitu ya. Nah ngomong-ngomong nih Pak Asep ya, latar belakangnya dulu pernah kerja di bengkel apa gimana tuh Pak? Enggak sih, dulu saya pernah kerja di mainan anak-anak ya, bawa motor dulu, bawa motor di tongnya itu. Cuman ya walaupun udah lama saya berhenti kan kepikiran coba kalau kenapa nggak kita coba gitu ya di sini gitu ya gitu. Kalau yang ini kan yang paling lama ya, yang keretaan ini berapa harganya Pak? Mungkin kalau motornya dari saya itu sekitar 25 lah Mbak. Iya betul. Kalau biasanya kalau motornya dari sono itu dipotong 5 juta. Jadi 20 juta, kalau motornya dari Pak Asep 25 juta. Oke. Kan Bapak ngerakit dari awal bahan-bahan satu odong-odong itu sebenarnya Bapak dapat keuntungan berapa sih Pak? Ya mungkin sekitar 750 barangkali ya per unitnya gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak Asep ya atas informasinya. Sukses untuk odong-odongnya. Kalau Bapak butuh modal atau apapun juga hubungi saya Pak. Saya akan menghubungi rekan saya ya, siapa tahu dia berminat gitu. Oke pemirsa Bukan Empat Mata, demikianlah liputan saya tentang bengkel odong-odong. Jadi begitulah yang namanya orang Indonesia itu sangat kreatif. Mainan itu tidak hanya terbuat dari jeruk bali zaman dulu atau dari kayu atau dari besi dan apapun juga, yang begini-begini saja bisa dijadikan kreativitas luar biasa Pak Asep ya. Itu saya ketemu lagi di liputan-liputan bombastis lainnya. Dadah. Luar biasa ya. Mas ya. Yang penting halal Mas. Betul. Yang penting Tapi halal. dirimu kelihatan cantik loh. Terima kasih loh Mas. Enggak Mas, cantik kalau pas malam hari gitu loh. Kalau siang Mas. Saya nggak banyak ngomong lah ya, biar orang lain yang Silakan Mas, katanya dia mau nyanyi Mas. luar biasa. Pemirsa, untuk makin memeriahkan malam ini kita sambut penampilan apik dari Status Band. Boleh suaranya? Salahkan ternyata untuk lupakan